sana selama cuma 1 hari. Terus ini karena saya tidak mempunyai mesin, maka kebaya ini saya Kecos. Grup kecos. Kemudian ini juga renda baru tadi pagi dimasang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Ini memang uang ya, tiket kosong dia bilang. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah ya, hari ini saya mendapat tantangan untuk membuat kebaya dari bahan gamis atau daster yang sudah tidak terpakai. Ini seperti ini dasternya. Bahan yang dibutuhkan adalah daster yang tidak dipakai, gamis yang tidak terpakai, kemudian pola kebaya. Kemudian saya mengukurnya dengan memakai seperti ini, memakai kebaya yang sudah ada ya. Ini contohnya seperti ini, tapi modelnya seperti ini nih. Ini modelnya seperti ini ya. Nih pola, nah ini yang jelas seperti ini ya. Kemudian polanya yang sudah saya bikin kemarin sore ya. Kemudian ini dasternya. Nah, kita lihat dulu daster ini atau gamis ini. Kita lengannya sudah ini saja, tidak usah dirubah lagi ya. Nanti paling dikecilin sedikit. Kemudian kita pilih bahan ini. Lihat bahannya ya. Nah, ini ada bunga dari atas ini seperti ini ya. Ini udah gak karuan ya. Nah, terus dalamnya juga sudah berantakan. Udah robek begini, jadi terus ini seperti ini. Nah, kita ambil dari bagian yang berbunga. Dari bagian berbunga ini ditaruh di sebelah bahu sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa pas ya. Kemudian caranya yaitu dengan membagi dua dulu, membagi pinggir-pinggirnya itu digunting supaya kita gampang menempelkan polanya. Bahan yang kita butuhkan yaitu jarum pentul, juga kita butuhkan. Ini jarum pentul sudah zaman bahula ya. Kemudian gunting, balik dulu, sebetulnya ini balik dulu ya. Kita biarkan lengannya memakai lengan yang gamis ini ya. Tidak usah kita bikin pola lagi, tinggal pada waktu menjahit nanti kita kecilin. Pinggirnya kita gunting supaya mempermudah kita membuat dengan pola. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat jadi dua, yang belakang maupun yang depan, nanti satu-satu ya. Kita coba bagian depan atau maupun belakang itu kita lipat jadi dua. Kita lipat memanjang ya. Sebaiknya kain yang akan atau gamis yang akan kita pakai itu disetrika dulu supaya tidak mengukurnya itu pas, tidak ada lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan yang akan membuat jahitan itu atau ukuran itu lebih mengecil atau tidak pas. Ini bagian ini ada tulisannya ya, belakang, ini yang depan. Muka. Pola ini saya buat dari bahan bekas kalender. Kita letakkan seperti ini. Ini kita tempel di kain yang sudah digunting tadi dengan cara ditusuk atau direkatkan dengan jarum pentul. Hati-hati dalam menempelkan pola di bagian kain karena kadang-kadang kain yang sudah bekas itu tidak lurus ya. Perhatikan dulu kainnya, luruskan, benar-benar diluruskan. Kita tempelkan bagian sini. Bagian depan ini karena memakai kancing, bagian depan seperti yang tadi nih. Nah, ini bagian kancing kan ada kancing ya. Kita diletakkan kancing, makanya ini dari
cara meletakkan pola, diberi jarak atau diberi kampuh namanya, tempat untuk lidahnya kancing. Nah, kira-kira 2 cm ya, atau sampai 4 cm, 3 cm, 4 cm. Kemudian kita jarum pentul, kita semat dengan jarum pentul. Ini kampuh, ini tempat kancing ini kita tambah, kita jahit dengan bahan ini juga untuk tempat kancingnya, supaya kancingnya itu rada agak tebelan, jadi tidak letoy gitu ya. Kemudian kita cara mengguntingnya yaitu diberi jarak antara pola dengan kain, karena untuk tempat jahitan, karena di sini pola ini belum dikasih tempat untuk jahitan. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ada jarak, ada tempatnya, ada disisakan kain yang akan digunting, supaya ini kainnya tidak lari-lari ya, karena kainnya sudah bukan kain baru. Mungkin agak diperbanyak jarum pentulnya. Polanya kita tempelkan satu persatu, kita gunting satu persatu. Oke, ini bagian muka dulu, kemudian setelah kita gunting, kita nanti akan menempelkan atau membuat bagian belakang. Sebaiknya mengguntingnya itu dikasih tanda, kain yang akan digunting itu dikasih tanda dengan kapur kain bagian depan, kemudian kita gunting itu ke belakang. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu pola bagian belakang. Kita gunting pola bagian belakang. Nih, kita sudah dapat 2 pola ya, pola depan belakang. Kemudian tangannya kita gunting langsung, kita singkirkan dulu yang ini ya, kita gunting tangannya. Satu lagi, sudah dapat 2 lengan ya. Ini yang bagian depan yang untuk kancing tadi, lidah yang untuk kancing ini kita potong. Tadi kan sambungan ya, kita taruh di sambungan, kita belah, kita gunting, kemudian kita membuat kampuh, membuat lidah yang untuk tempat kancing ini. Cukup panjang aja. Nih, udah potong. Kemudian kita membuat lapisan atau untuk lapisan agar leher itu tertutup ya. Maksudnya tertutup itu bisa dilipat seperti ini. Nah, ini kan kecil ya. Kalau kecil seperti ini kan tidak bisa, harus menurut pola lengkungannya itu ya. Jadi kita bikin dulu ini dengan cara menggunting serong kain. Ini kain sisanya yang tadi, jadi kita gunting serong, nyerong ya. Ini ada. Kenapa harus digunting serong? Karena salah satu cara untuk pada lipatan bahu itu sesuai, tidak muter-muter ya. Kalau dilipat itu rapi, kalau dilipat ya tidak seperti ini. Ini karena agak muter ya. Jelas. Nah, ini yang jelas nih ya.
Bisa juga caranya dengan cara sesuai gunting, disesuaikan dengan pola leher. Nah, ini serong seperti ini kan, kalau serong itu bisa ditarik ya, kalau tuh. Jadi diusahakan untuk tidak jahitan itu rapi, tetap rapi ya. Kita buat lagi. Nah, ini dua ini disambungkan. Caranya menyambung itu cara menyambung itu seperti ini. Seperti ini. Ini ya, ini begini, ini serong ya, serong. Satu lagi juga serong. Ini menyambungnya seperti ini, jadikan satu, kemudian dijahit. Nah, setelah dijahit itu nanti dia akan lurus, mengikuti lurus ini, seperti ini lurus ya. Kemudian ini mungkin sudah cukup ya, ininya cukup 2 lembar. Kita untuk tempat kancingnya kita potong seperti ini ya, untuk tempat kancing ada beberapa karena kanan kiri ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kemudian kita mulai, kita buka. Sebetulnya setelah dikasih digunting pola begini kainnya sesuai pola, kemudian kita memakai roda yang bergerigi itu agar jahitan tidak keluar dari ukuran pola. Tapi karena ini warnanya juga hitam dan saya tidak punya yang namanya redder itu ya, nggak punya, jadi kita langsung aja kita jahit, kita kecos dengan jahitan tangan. Kita buka dulu pola yang menempel pada kain, kemudian kita satukan dengan memakai jarum pentul juga. Ini depan belakangnya. Nah, ini dalam, ini luar. Kita satukan sisi dengan sisi depan, sisi belakang. Ini dalam, ini dalam. Nah, teman-teman, setelah tadi dilepas dari pola-pola ya, kainnya yang sudah digunting, kemudian kita tempelkan pada bagian-bagian masing-masing ya, badan ke badan, samping-samping seperti ini. Masih ada jarum pentulnya ya, nih di samping-samping, di samping di jarum pentul, semua di jarum pentul. Ini di jarum pentul juga, semuanya sampai bawah. Kemudian setelah ini, kemudian semua sisi-sisinya ya, semua sisi-sisinya, sisi-sisi dari kebaya ini di jarum pentul, kemudian dijelujur, atau karena saya tidak memakai mesin jahit, di kecos tadi ya, jahit tangan. Makanya terus saya udah sebagian udah di kecos, ini lihat seperti ini ya, hanya di jahit tangan biasa aja, saya tidak memakai tusuk tangkai karena kelamaan ya tusuknya, sedangkan waktunya sudah mepet sekali, sudah harus dikumpulkan ya. Ini semuanya nih, bahu dengan bahu, sisi dengan sisi, kemudian menempelkan lengan. Setelah itu menempelkan lengan yang selanjutnya. Nah, menempelkan lengan ini dicari lengan seperti ini ya,
lipat begini. Ini sisinya jahitan bawah lengan sini, kemudian dilipat 2. Nah, pada yang ujung ini, ujung pangkal lengan ini yang menempel pada bahu ditempelkan pada jahitan tengah bahu. Nih ya, ini bahu, kemudian ditempelkan di sini, tengahnya itu. Ya. Tengahnya ditempelkan, kemudian di jarum pentul. Setelah di jarum pentul, karena untuk bisa mengepaskan ukuran antara lengan badan dengan lengan yang ada di badan ini, lubang lengan, maksudnya lubang lengan yang ada yang menempel pada baju badan ini dengan lengan yang ini. Jadi ditempel, apakah lubang ini di jarum pentul dulu ya, pas lubangnya atau kurang ataukah sisa banyak. Dan ini sudah saya tempelkan dengan jarum pentul, ternyata alhamdulillah pas ya. Nih. Ya, pas tuh. Pas ini lubangnya. Pas. Ya, tidak berpusaran atau tidak kekecilan. Kemudian dijahit jelujur ya, karena tidak pakai mesin tadi. Setelah selesai, kemudian kita membuat lidah dari tempat kancing. Nih, seperti ini. Yang tadi lapisan yang sudah dipotong, yang serong untuk ini, serong untuk leher, bagian leher ini ya sudah ditempel di bagian leher. Pada bagian bahu dikasih lipatan sedikit ya, karena di bahu itu pas belokan banget, jadi di antara bahu ketemu bahu jahitan dikasih lipatan nih, lipat. Begitu juga sebelah ini ya, ini masih di jarum pentul ya, dipasin. Dan di bagian leher depan juga dikasih lipatan ya, lipatannya nih ya, supaya pada waktu melipat seperti ini jadi lapisan begini, dia tidak melintir seperti gini ya. Kemudian setelah lengan, lidah ini untuk tempat kancing, kita sebelah kanan adalah biasanya kalau untuk perempuan itu kanan menutup ke kiri. Nah, ini sudah dikasih lapisan. Saya kasih lapisan ya. Yang ini, yang sebelah kanan ini pas, tidak terlihat sambungan. Ya. Ini sambungannya di sini nih. Ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah sambungan, disengaja dikasih lidah untuk tempat kancing nanti di sini, kancing jepret ya, kancing jepret. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini, menutup kancing yang ada seperti ini ya. Oke, kemudian yang bawah kita lipat sedikit, kita klim sedikit untuk supaya nih, ini masih di jarum pentul nih ya, agar tidak terlihat, agar rapih ya, baju kurungnya rapih. Baju kebaya ini tidak menggunakan kupnat karena bahannya kurang ya, jadi seadanya. Yuk
kita kecos dulu. Alhamdulillah perkecosan telah selesai setelah naik turun tebing, melelahkan ya perkecosan. Sekarang kita coba ya. Ini sudah dibuka semua ya, itunya jarum pentulnya sudah dibukain. Mari kita coba. Tinggal memberikan kancing ya, karena kancing belum punya, jadi nanti harus keluar, harus beli dulu. Nah, ini kita coba dengan memakai jarum pentul ya, begini. Ini sebelumnya harus disetrika dulu ya teman-teman, supaya jatuh jahitannya tuh enak. Nah, ini sudah pas bawahnya, kemudian maaf ya, naik ini sakit. Nah, bawahnya seperti ini, depannya gini, belakangnya panjang ya. Beneran teman-teman, ternyata bagus juga ya. Nih pas ya, bunganya ada di sini. Ya, belakangnya juga berbunga tuh ya. Ya, tinggal kita beli kancing saja. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih teman-teman ya. Assalamualaikum. Selama cuma 1 hari. Terus ini karena saya tidak mempunyai mesin, maka kebaya ini saya kecos.